Beberapa orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkumpul di sekitar Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu, mereka tidak mencuci tangan mereka seperti orang Farisi mengutus orang-orang yang harus dilakukan. Orang Yahudi, dan terutama orang Farisi, mengikuti ajaran yang mereka terima dari zaman dahulu. Mereka hanya makan setelah mencuci tangan dengan sangat hati-hati. Dan sebelum makan, mereka mencuci segala sesuatu yang berasal dari pasar. Masih banyak kebiasaan lain, seperti cara mencuci gelas, toples, mangkuk logam dan tempat tidur yang benar. 5 orang Farisi dan guru Taurat bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya tidak mematuhi ajaran zaman dahulu dan makan tanpa mencuci? Yesus menjawab, orang-orang munafik. Betapa benar Yesaya ketika dia berbicara tentang kamu. Dia menulis seperti ini, Tuhan berkata, orang-orang ini dengan mulut mengatakan mereka menghormati aku, tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari aku. Penyembahan orang-orang ini tidak ada gunanya, sama seperti mereka mengajarkan hukum manusia seolah-olah itu adalah perintah Tuhan. 8 Dan dia melanjutkan, kamu meninggalkan perintah Tuhan dan mematuhi ajaran manusia. 9 Dan Yesus mengakhiri berkata, kamu selalu menemukan cara untuk mengesampingkan perintah Tuhan, untuk mengikuti ajaranmu sendiri. 10 Karena Musa memerintahkan, hormati ayah dan ibumu, dan dia juga berkata, biarkan dia dibunuh yang mengutuk ayah atau ibunya. 11 Tetapi Anda mengajarkan bahwa jika ada yang memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk membantu orang tuanya, tetapi berkata, saya mempersembahkan ini untuk Tuhan. 12 Maka dia tidak perlu membantu orang tuanya. 13 Jadi Anda meremehkan firman Tuhan, menukarnya dengan ajaran yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anak. Dan Anda melakukan banyak hal lain seperti ini. 14 Yesus memanggil orang banyak lagi dan berkata, dengarkan semua yang akan saya katakan dan pahami. 15 Segala sesuatu yang datang dari luar dan memasuki seseorang tidak membuatnya najis, tetapi apa yang keluar dari mereka, yaitu dari hati orang itu, itulah yang membuat mereka najis. 16 Jika kamu punya telinga untuk mendengar, maka dengarkan. 17 Ketika Yesus berjalan menjauh dari kerumunan dan masuk ke dalam rumah, murid-muridnya bertanya kepadanya apa arti perbandingan ini. 18 Kemudian dia berkata, kamu seperti orang lain, kamu tidak mengerti apa-apa. Apa yang keluar dari mulut seseorang tidak dapat melakukannya menjadi najis. 19 Karena tidak pergi ke jantung, tetapi ke perut, dan kemudian meninggalkan tubuh. Paulus mengatakan bahwa semua jenis makanan bisa dimakan. 20 Dia melanjutkan, apa yang keluar dari orang itu adalah apa yang membuatnya najis. 21 Karena pikiran jahat, amoralitas seksual, perampokan, kejahatan, kematian. 22 Datang dari dalam, dari hati. 22 Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kebohongan, amoralitas, iri hati, fitnah, kesombongan dan berbicara dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. 23 Semua ini berasal dari dalam dan membuat orang najis. 24 Yesus pergi dari sana dan pergi ke daerah yang dekat dengan kota Tirus. Dia pergi ke sebuah rumah dan tidak ingin diberitahu bahwa dia ada di sana, tetapi dia tidak bisa bersembunyi. 25 Seorang wanita yang memiliki anak perempuan yang dikuasai oleh roh jahat mendengar tentang Yesus. Dia datang dan berlutut di kakinya. 26 Dia adalah orang asing, berkebangsaan Silo-Fenisia, dan meminta Yesus untuk mengusir setan itu dari putrinya. 27 Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkan anak-anak makan dulu. Tidaklah benar mengambil roti anak-anak dan membuangnya ke anjing. 28 Tapi Tuan, jawab wanita itu, bahkan anak anjing yang ada di bawah meja memakan remah roti yang dijatuhkan anak-anak. 29 Yesus berkata, karena jawaban itu kamu bisa pulang, iblis telah meninggalkan putrimu. 30 Ketika wanita itu kembali ke rumah,
dia menemukan anak itu terbaring di tempat tidur. Sebenarnya, iblis telah keluar darinya. 31 Yesus meninggalkan daerah yang dekat dengan kota Tirus, melewati Sidon dan daerah 10 kota dan tiba di Danau Galilea. 32 Beberapa orang membawa seorang pria yang tuli dan sulit berbicara dan meminta Yesus untuk memegang dia. 33 Yesus mengeluarkan dia dari antara orang banyak dan memasukkan jari-jarinya ke telinga. Kemudian dia meludah dan meneteskan air liur ke lidah pria itu. 34 Kemudian dia melihat ke langit, menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pria itu, "Efat," artinya, buka. 35 Dan pada saat itu telinga orang itu terbuka, lidahnya lepas, dan dia mulai berbicara tanpa kesulitan. 36 Yesus memerintahkan setiap orang untuk tidak memberitahu siapapun apa yang telah terjadi, namun, semakin banyak dia memesan, semakin mereka berbicara tentang apa yang telah terjadi. 37 Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran dan berkata, apapun yang dia lakukan dengan baik. Itu bahkan membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Markus 7:1-37